Bab 421, Dahlia. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Saat Minos dan Abi melanjutkan perjalanan menuju Dahlia, pengawal Ellen dan Elena sedang melalui masa kritis dalam perjalanan mereka saat ini. Setelah meninggalkan Atella, mereka menuju daerah pegunungan di bagian tengah negara bagian itu, tempat terdekat dengan hutan yang cukup berbahaya bagi mereka untuk mengurangi kemungkinan tertangkap oleh mata-mata keluarga Allen. Dan setelah memanfaatkan keuntungan awal yang didapat saat Atella melarikan diri, kedua orang itu berhasil sampai dengan selamat di tengah wilayah pegunungan ini. Di bagian lintasan ini, mereka telah menemukan tempat ideal untuk bersembunyi sementara dari pengejarnya. Karena wilayah pegunungan ini sangat luas dan memiliki banyak gua, keduanya sangat berhati-hati, sebisa mungkin menghindari meninggalkan jejak sampai mereka menemukan tempat di mana pengejarnya membutuhkan waktu berhari-hari untuk menemukannya. Itu bukanlah area terbuka, dan karena keunggulan sebelumnya, mereka berhasil menjauhkan diri lebih jauh dari musuh di tempat ini. Namun, ini hanya tindakan sementara. Dengan lebih banyak orang dalam kelompok itu dan fakta bahwa kedua pengawal itu tidak dapat meningkatkan kecepatan mereka lebih jauh, cepat atau lambat, kelompok musuh akan menangkap mereka. Dan karena itu, keduanya memutuskan untuk mencari tempat singgah ini. Itu karena pengawal Ellen, Edward, akhirnya merasa dia akan naik level. Akibatnya, karena ini adalah alternatif terbaik bagi mereka berdua, mereka memutuskan untuk mengambil risiko agar salah satu dari mereka mencapai level 50. Dengan cara ini, perbedaan kekuatan di antara masing-masing kelompok akan berkurang secara signifikan, dan kedua orang ini akan memiliki peluang lebih besar untuk mengatasi situasi ini. Pokoknya saat ini Edward sedang rajin berkultivasi di salah satu gua di kawasan pegunungan ini, merasa semakin dekat untuk maju ke budidaya tahap ke-6. Dia tidak membawa kristal tingkat menengah, tapi dia memiliki peluang bagus untuk berhasil mencapai langkah berikutnya bahkan tanpa item itu. Lagi pula, dia memiliki bakat tingkat hitam, sesuatu yang memberinya peluang lebih dari 50% untuk berhasil, bahkan mengingat dia tidak memiliki apapun selain kristal tingkat rendah untuk membantunya. Dan saat Edward sedang duduk dalam posisi meditasi di dalam gua itu, pengawal Elena mengawasi tempat itu. Pria ini sangat cemas, dan sesekali, dia akan datang dan pergi dari tempat itu, memeriksa sekeliling dan bersiap untuk bertarung. Mereka sudah berada di tempat yang sama selama beberapa hari, dan oleh karena itu, waktu untuk menemukan mereka seharusnya tidak lama lagi. Padahal, hal seperti itu bisa terjadi kapan saja. Jadi, pria ini hampir tidak bisa beristirahat sambil gelisah menunggu kemajuan Edward atau kedatangan mata-mata keluarga Allen. Apapun yang terjadi lebih dulu akan menentukan masa depan keduanya. Terutama pria ini, yang sedang mengawasi sekeliling. Ayo, Edward, jika kamu terlalu lama, kita berdua akan terbunuh. Dia berpikir dalam hati. Namun, sebelum dia bisa mendengar suara khas dari tingkat kemajuan yang bergema di tempat itu, yang berasal dari Edward, pengawal itu mendeteksi suara langkah kaki yang bergema melalui dinding gua itu. Kotoran, mereka sudah ada di sini. Dia berpikir sejenak, memandang dengan cemas ke pintu keluar tempat itu dan kemudian ke Edward. Itu adalah momen penting bagi mereka berdua, dan kemungkinan besar mereka akan menghadapi perjuangan berat di masa depan. Dengan cepat 1 minggu berlalu. Pada saat ini, Minos dan Abi akhirnya tiba di Dahlia, setelah melintasi sebagian besar pegunungan pusat kerajaan ombak. Tempat ini berada tepat di tengah-tengah kawasan ini, di sekitar beberapa hutan yang kaya akan keanekaragaman hayati tumbuhan, sesuatu yang berkaitan langsung dengan perkembangan kawasan ini. Hal-hal seperti itu telah mendorong perkembangan lokal menuju alkimia karena adanya banyak obat-obatan dan komponen alami yang diperlukan untuk memurnikan pil. Tanah alami dapat dianggap sangat kaya, dengan adanya mineral dan zat langka yang bermanfaat bagi pematangan organisme tumbuhan, seperti halnya makanan dan obat-obatan. Dan selain hal tersebut, keberadaan area dengan konsentrasi spiritual rata-rata membuat wilayah ini sangat rentan terhadap pengembangan sumber daya ini dan munculnya makhluk spiritual yang kuat. Hal seperti itu juga diperlukan dalam pemurnian pil tertentu. Dari darah binatang hingga tulang dan bahkan bagian tertentu dari tubuh makhluk ini, mereka dapat memainkan peran penting dalam menyempurnakan pil tertentu. Faktanya, bagian manapun dari tubuh binatang dapat digunakan di dunia spiritual. Karena semua itu, serikat alkimia paling terkemuka di negara bagian ini dibentuk di wilayah ini,
tempat di mana para alkemis dapat berkembang tanpa perlu mengimpor sumber daya secara terus-menerus. Tapi tempat ini bukan hanya tentang alkemis. Tidak, profesi lain juga berkembang dengan sangat baik di wilayah ini, termasuk profesi pandai besi. Bagaimanapun juga, ini adalah wilayah pegunungan yang penuh dengan sumber daya pertambangan, benda-benda yang sering digunakan untuk menghasilkan artefak yang dibuat oleh pandai besi. Dan untuk profesi lainnya, seperti kota besar manapun di bagian utara benua tengah, tempat ini memiliki layanan berkualitas untuk orang-orang dengan anggaran berapapun. Tapi meskipun banyak guild dan asosiasi lokal yang mengkhususkan diri pada semua profesi, hal ini tidak bisa dibandingkan dengan perkembangan sektor alkimia. Itu hanya karena perkebunan obat tingkat prajurit dan raja di wilayah ini, perkebunan ini saja sudah menghasilkan pendapatan yang lebih unggul dibandingkan gabungan semua wilayah lainnya. Padahal, di wilayah ini terdapat puluhan keluarga yang fokus memproduksi obat-obatan, dengan wilayah yang mampu menampung puluhan ribu tanaman jenis tersebut. Hal ini jelas merupakan tindakan yang diperlukan untuk menjaga pasokan rutin obat-obatan ini. Lagi pula, waktu pematangan obat bisa sepanjang harapan hidup para petani di wilayah utara benua tengah ini. Dan jika tidak ada perkebunan besar yang mampu menghasilkan buah setiap saat, keluarga-keluarga ini tidak hanya akan gagal, namun seluruh wilayah akan berada dalam kekacauan. Namun untungnya, ada tempat-tempat seperti wilayah pegunungan ini yang memiliki kondisi yang diperlukan untuk perkebunan skala besar seperti ini. Pokoknya Minos dan Abi akhirnya melihat kota besar yang ada di depan mereka. Tempatnya mirip dengan ibu kota Pulau Batu, Batu Tua, karena banyaknya bukit dan model konstruksi yang penuh bangunan. Namun Dahlia tidak sebesar kota tempat Ellen dan Elena berasal, karena tempat di kerajaan ombak ini hanya berpenduduk sekitar 2 juta jiwa. Dan setelah melihat tempat ini, pasangan itu segera mengirim Eba ke kerajaan tata ruang dan menuju ke kota itu. Namun, kali ini keduanya sedikit berbeda dari biasanya. Kedua pemuda itu memakai topeng untuk menutupi wajah mereka. Itu karena kejadian sebelumnya, di mana kedua pangeran itu melihat wajah Abi dan Minos. Oleh karena itu, jika keduanya tidak ingin dilacak ke kota kering, mereka harus menggunakan barang-barang ini sampai mereka meninggalkan kerajaan ombak. Insiden itu terjadi beberapa hari yang lalu, dan kedua pangeran tersebut kemungkinan besar memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan dalam jangka pendek. Namun keduanya merupakan royalti, dengan banyak bawahan dan dukungan daerah. Kedua pemuda dari keluarga Walker itu pasti akan mencoba mencari tahu asal-muasal penguasa dataran hitam setelah pertarungan itu. Jadi, Minos dan Abi tidak bisa mengambil risiko salah satu dari keduanya mengidentifikasi mereka di salah satu kota yang akan mereka lewati. Dan tak lama kemudian, pasangan itu duduk di kursi kulit gerbong, dibawa ke tempat mereka akan tinggal di wilayah ini. Ah, aku ingin tahu apakah kakak perempuan Eda sudah mencapai level 50. Abi berkomentar pada Minos sambil menyandarkan wajahnya ke salah satu bahunya. Mungkin tidak, tapi menurutku saat kita sampai di sana, dia baru saja naik level. Hehe, jadi sebaiknya kamu bersiap-siap untuk bertemu Eda yang baru. Minos berkata pada Abi. Setelah itu, mereka mulai membicarakan beberapa topik yang kurang relevan hingga akhirnya sampai di tempat tujuan. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari sudah subuh. Minos dan Abi sudah berjalan melalui Jalan Dahlia, menuju lokasi di mana mereka akan mencoba membeli obat tingkat raja serta teknik alkimia. Suasana hati keduanya sedang baik dan bangun pagi hari ini karena tidur malam yang nyenyak yang mereka berdua alami. Mereka bermalam sebelumnya di sebuah hotel yang layak di kota besar ini dan langsung menuju kerajaan tata ruang. Di tempat ini, mereka dapat mengolah, melatih, dan memiliki tingkat lingkungan yang jauh lebih tinggi daripada yang ditawarkan hotel manapun di wilayah ini kepada mereka. Karena Abi sudah mengetahui tempat itu, dia bisa pergi ke sana bersamanya tanpa rasa khawatir, akhirnya bisa memaksimalkan latihan dan kultivasinya saat bepergian. Sebelumnya dia tidak bisa melakukan ini karena alasan yang jelas, yang tentu saja menghambat perkembangan Stuart muda. Seperti saat dia bepergian bersama Ruth ke kerajaan Cromwell, saat keduanya hanya bisa melatih keterampilan mereka di hutan atau menara budidaya. Namun dengan adanya kerajaan tata ruang, Minos tidak perlu pergi ke menara budidaya, karena tempat perlindungan budidaya selalu lebih baik daripada tempat-tempat itu. Dan bahkan jika dia berada di kota tanpa layanan seperti itu, jauh dari daerah alami, dia masih bisa berlatih secara teratur. Itu yang paling nyaman baginya dan bagi Abi,
yang ingin menjadi lebih kuat dengan cepat. Bagaimanapun, setelah berjalan melewati Dahlia selama beberapa waktu, keduanya akhirnya sampai di tempat tertentu dari mana datangnya aroma obat yang kuat. Saat tiba di depan tempat itu, mereka segera mengikuti arus orang memasuki gedung guild, organisasi alkemis utama di Kerajaan Ombak. Tempat ini sangat besar, dan meskipun masih pagi, ratusan orang sedang melewati tangga di pintu masuk utama gedung guild. Dan tidak butuh waktu lama bagi pasangan itu untuk menemukan jalan melalui banyak arah di lobi. Di bagian ini, mereka melihat indikasi di mana bisnis yang berkaitan dengan penjualan teknik spiritual dan urusan dengan alkemis kelas 2 tingkat menengah dilakukan di lantai 5 gedung. Ini dia, 46 salinan berbeda dari teknik tingkat biru dan 5 salinan teknik tingkat hitam. Seorang wanita parubaya yang cantik dan anggun mengatakan hal ini kepada Minos dan Abi sambil meletakkan nampan perak di atas meja di samping tempat kedua pemuda itu duduk. Setelah naik ke lantai 5 gedung ini, keduanya telah dihadiri di resepsi tempat ini dan menunggu beberapa menit sampai tetua guild ini akhirnya menghadiri mereka. Dan dengan bernegosiasi selama beberapa menit, mereka mencapai kesepakatan mengenai teknik yang berfokus pada alkimia ini, di mana Minos telah membayar 250.000 kristal tingkat rendah dan 1.600 kristal tingkat menengah. Akhirnya, dia telah membeli teknik spiritual terbaru yang berfokus pada berbagai profesi spiritual, memenuhi tujuan perjalanan ini. Setelah memasukkan teknik barunya ke dalam cincin spasialnya, Minos menatap wanita itu, yang mengenakan gaun hijau panjang, dan berkata, "Nyonya Rose, selain teknik-teknik ini, saya juga perlu membeli obat tingkat raja apapun. Bisakah Anda membantu saya dalam hal ini? Obat apapun yang bermutu raja." Dia bergumam sambil duduk di kursi berlengan, menyilangkan kaki dan mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan sejenak. Ini pasti untuk meningkatkan klasifikasi fisik seseorang, dia berpikir dalam hati. Hal itu mudah dilihat karena tidak adanya batasan pada pesanan Minos, selain karena hanya 1 unit. Hal seperti itu tidak biasa terjadi ketika para alkemis membeli sumber daya. Lagi pula, meskipun satu obat dapat digunakan untuk memproduksi lebih dari 1 pil, para alkemis seringkali memesan beberapa obat sekaligus untuk mencegah persaingan dari sumber daya tersebut. Selain itu, meskipun sumber daya tidak terbatas, para alkemis mungkin harus membayar lebih untuk barang-barang ini atau bahkan menunggu beberapa bulan untuk menerima pesanan mereka. Dan karena itu, tidak lazim melihat alkemis hanya memesan 1 obat. Terakhir, setiap pil memiliki kandungannya masing-masing, yang umumnya tidak dapat digantikan. Dalam hal ini, tidak adanya batasan pada jenis obat apa yang ingin dibeli Minos berarti tujuannya bukan untuk memurnikan pil tetapi menggunakan energi dari sumber daya tersebut untuk sesuatu. Dan yang paling umum adalah kenaikan peringkat fisik. Setelah berpikir sejenak, sang alkemis Rose akhirnya menjawab Minos. "Aku punya beberapa petunjuk untuk diberikan padamu. Namun, Persekutuan Alkimia Dahlia tidak menjual obat-obatannya. Sumber daya kami sudah diarahkan ke alkemis bayaran organisasi kami. Itu sebabnya saya hanya dapat membantu Anda menemukan tempat penjualan. Namun, meskipun harganya tidak terlalu mahal, 1 obat tingkat raja akan menghabiskan biaya sekitar 8.000 kristal tingkat menengah jika kamu hanya membelinya. Jika Anda membeli dalam jumlah yang lebih besar, bahkan 5.000 kristal kelas menengah per unit bukanlah hal yang mustahil. Tapi hanya 1 unit akan jauh lebih mahal, karena produsen besar lebih suka memperdagangkan sumber daya mereka dalam jumlah besar," dia berkata, berhenti sejenak dan menyesap teh spiritual. "Terakhir, Anda harus membayar seluruh jumlah di muka, dan mereka tidak akan menyediakan barang tersebut untuk dikirim. Anda harus datang ke sini untuk mengambilnya." Dia kemudian tersenyum sejenak dan bertanya padanya, "Apakah Anda tertarik melakukan investasi seperti itu?" Tentu saja Rose merasa tidak ada gunanya berinvestasi sebanyak itu pada seseorang yang memiliki fisik tingkat prajurit, itu karena biasanya orang memiliki fisik yang setara dengan bakat jiwanya. Itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan kompatibilitas. Bagaimanapun juga, tubuh adalah rumah bagi jiwa, dan jika rumah itu tidak tahan dan cukup besar untuk dihuni penghuninya, ya, hasilnya tidak akan bagus. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang lahir di dunia spiritual dengan klasifikasi fisik yang sangat berbeda dengan potensi jiwa. Dan meskipun ada, mereka biasanya adalah orang-orang dengan peringkat fisik lebih tinggi, sesuatu yang, meskipun aneh, tidak akan menimbulkan ketidakcocokan apapun.
Ember kecil tidak dapat menampung air dalam jumlah besar, tetapi reservoir yang besar dapat menampung air dalam jumlah kecil. Itu adalah pepatah populer di dunia spiritual, yang menunjukkan dengan baik masalah ketidakcocokan antara klasifikasi jiwa dan fisik. Dan karena itu, Ross mengira Minos ingin mengembangkan fisik tingkat prajurit dari seseorang dengan bakat biru. Tapi hal seperti itu akan gila dilakukan di wilayah benua ini, di mana orang dengan bakat seperti itu bahkan tidak menjadi seperti itu. Raja Rohani, adapun kemungkinan kecil bahwa orang yang akan menerima obat yang dibeli oleh Minos ini dilahirkan dengan fisik dengan klasifikasi lebih rendah daripada jiwanya sendiri, dia bahkan tidak mempertimbangkannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa orang-orang seperti itu akan mati jika mereka mencoba mengatasi hambatan pertama dalam budidaya. Oleh karena itu, tak seorang pun akan berinvestasi pada orang seperti itu. Bagaimanapun juga, alkemis ini berpikir tidak ada gunanya membayar apa yang ingin dilakukan Minos. Aku tahu itu, tapi terima kasih atas perhatiannya. Namun, berapapun biayanya, aku akan tetap berusaha membeli obat ini. Minos menjawab dengan tenang, tidak menunjukkan keterkejutan dalam nadanya. Dia sudah mengetahui semua ini, tapi itu pasti layak untuk diinvestasikan pada dirinya sendiri. Oh, orang ini pasti penting bagi kekuatan di belakang kalian berdua, kan? Minos lalu berkata dengan tegas. Kita bisa mengatakan itu. Mendengar hal itu, Abi mau tidak mau membentuk senyuman di balik topeng yang dikenakannya, berusaha menahan diri agar tidak mengeluarkan suara apapun. Dia sudah mendengar dari Minos tentang alasan dia ingin membeli obat ini. Jadi, pacar mudanya benar-benar terhibur dengan cara dia menanggapi Ross. Begitu, jadi izinkan aku memberimu beberapa tip. Ross kemudian menjelaskan kepada Minos di mana dia bisa memesan obat tingkat raja. Menurutnya, setidaknya ada belasan organisasi di wilayah ini yang memproduksi sumber daya jenis ini. Sebagian besar kekuatan ini berbasis secara lokal di kota Dahlia, dan Minos dapat dengan mudah menemukan seseorang yang bertanggung jawab untuk negosiasi ketertiban. Namun, dia tidak bisa mengatakan dengan pasti tempat mana yang terbaik untuknya. Bagaimanapun, setiap organisasi mempunyai operasinya sendiri, dan salah satu kekuatan tersebut mungkin tidak dapat bernegosiasi dengan Minos. Beberapa negara besar memproduksi obat-obatan tertentu, yang mungkin memiliki permintaan lebih besar di pasar. Akibatnya, lokasi seperti itu mungkin bukan yang terbaik untuk Minos saat ini. Dan setelah membicarakan lokasi pos perundingan masing-masing organisasi tersebut, dia memberitahunya. Karena kekuatan di belakangmu banyak berinvestasi dalam alkimia, kamu harus tahu bahwa obat tingkat raja membutuhkan waktu 1000 tahun untuk matang, bukan? Minos mengangguk setuju. Di dunia spiritual, setiap obat memiliki persyaratan pematangannya masing-masing, tetapi secara umum, bagi obat-obatan dengan klasifikasi yang sama, jika semua kondisi dianggap terpenuhi, maka obat-obatan tersebut akan memiliki perkiraan waktu pematangan yang kurang lebih. Dan untuk obat-obatan tingkat raja, waktu itu kira-kira 1000 tahun. Namun, hal ini tidak sesederhana kedengarannya karena setiap daerah memiliki sumber daya yang terbatas, demikian pula kepadatan spiritual di lingkungannya yang berbeda-beda. Dan waktu produksinya, mulai dari penanaman hingga pemanenan obat, bisa sangat bervariasi tergantung pada kondisi tersebut. Jika semuanya terpenuhi, tidak ada kekurangan nutrisi, energi spiritual, maka pengobatan akan mengikuti nilai perkiraan tersebut. Namun jika beberapa kondisi tidak sepenuhnya terpenuhi, maka waktu produksi dapat berubah dengan selisih yang besar. Misalnya, di suatu wilayah, dengan mempertimbangkan nutrisi yang ada di dalam tanah, energi spiritual, wilayah tersebut dapat menerima 3 obat tingkat raja. Jadi, jika seseorang mencoba menanam obat keempat dari klasifikasi ini, waktu pematangannya tidak akan terjadi pada setidaknya 1 obat, atau bahkan semuanya. Ada beberapa kemungkinan, namun secara umum tanaman membutuhkan waktu lebih lama untuk berkembang sepenuhnya. Namun hal itu tidak menghentikan produksi 4 obat di suatu daerah yang mampu menerima 3 obat. Hal ini karena tumbuhan juga dapat dianggap sebagai makhluk hidup. Seperti petani, yang setelah jangka waktu tertentu tidak perlu diberi makan atau istirahat untuk dapat terus hidup. Selama suatu obat mencapai tingkat energi tertentu, obat tersebut dapat hidup lama tanpa menjadi matang. Oleh karena itu, meskipun suatu tempat menerima tanaman lebih banyak dari kapasitasnya, obat-obatan ini mungkin masih berkembang seiring berjalannya waktu.
Contohnya adalah obat-obatan tingkat ilahi dari Kerajaan Tata Ruang. Pada awalnya, Kerajaan Tata Ruang yang diciptakan oleh Henricus Longus tidak dapat menyediakan lebih dari 30 obat tingkat ilahi. Namun, tempat itu tidak tersentuh selama jutaan tahun, untuk jangka waktu yang jauh lebih lama daripada yang diperlukan untuk mematangkan obat dengan klasifikasi ini. Obat-obatan semacam itu bisa matang dalam waktu 300.000 tahun. Namun, karena kondisi Kerajaan Tata Ruang dan jumlah organisme yang bersaing untuk mendapatkan nutrisi dan energi spiritual di sana, obat-obatan tersebut baru saja matang. Adapun ketahanan obat-obatan ini setelah matang, sekitar beberapa ratus ribu tahun. Bagaimanapun, organisme ini memiliki 100% afinitas dengan energi spiritual dan dapat hidup lebih lama daripada manusia. Oleh karena itu, Minos tidak perlu khawatir jika sumber dayanya tidak dapat digunakan tepat waktu. Jadi, wilayah tempat kita berada ini telah lama memproduksi obat-obatan tingkat raja, dan karena itu, kita dapat memproduksi secara teratur. Namun, saat ini terdapat kurang dari 1 juta tanaman dengan klasifikasi ini di wilayah kami. Akibatnya, produksi lokal obat-obatan tingkat raja setiap tahunnya berada di bawah 20.000 buah. Dan meskipun hanya sedikit orang atau organisasi yang mampu membeli sumber daya ini, jumlahnya masih lebih besar daripada pasokannya, dia berkata dengan serius sambil melihat topeng emas Minos. Aku memberitahumu hal ini karena kamu mungkin tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, jangan kaget jika kamu harus menunggu 1 atau 2 tahun. Sebaliknya, jika Anda menemukan organisasi yang menawarkan jangka waktu pendek, katakanlah kurang dari 2 tahun, saya menyarankan Anda untuk segera menutup kesepakatan. Mendengar semua ini, Minos mengangguk padanya dan berterima kasih atas informasinya. Alkemis ini sangat membantunya, mencegahnya mencari semua informasi ini nanti. Akhirnya dia dan Abi berpamitan dengan Ross. Kemudian, mereka menuju ke tempat pertama yang direkomendasikan oleh tetua dari Guild Alkemis lokal ini. Lokasinya tidak terlalu jauh, dan dari apa yang dia katakan kepada mereka, itu pasti salah satu tempat terbaik bagi pasangan untuk mencoba peruntungan. Ah! Kita hampir sampai. Satu hal lagi, dan kita bisa kembali ke kota kering. Minos berpikir sendiri sambil menggeliat, sudah berada di dalam gerbong yang mereka berdua panggil. Saat Stuart muda keluar untuk menukar obat tingkat raja yang sangat diinginkannya, 2 pria tiba di kota Dahlia, di sisi utara tempat ini. Penampilan keduanya melemah, dengan beberapa kain putih menutupi tubuh mereka. Beberapa di antaranya bernoda merah, menandakan bahwa mereka berdua terluka parah. Salah satu dari mereka memiliki rambut agak pirang abu, dengan penampilan seperti pria paruh baya dan kulit kecoklatan. Yang lainnya tampak relatif muda, tinggi, kuat, dan lebih terluka dari keduanya. Keduanya sedang menuju kota besar ini, menunggangi 2 binatang buas, yang terlihat sama lelahnya dengan orang yang menungganginya. Bahkan, lidah mereka keluar dari mulut mereka, dan mereka, dari waktu ke waktu, gemetar seolah-olah hendak pergi, pingsan kapan saja. Hah, akhirnya kita sampai di tempat di mana kita bisa mendapatkan pertolongan, Edward. Pria parubaya itu berkomentar kepada teman seperjalanannya sambil bernapas tidak menentu. Keduanya adalah pengawal Ellen dan Elena, yang menghadapi situasi bermasalah beberapa hari yang lalu ketika Edward mencoba naik level. Dalam situasi itu, pengawal Elena telah menghentikan musuh cukup lama hingga Edward mencapai level 50. Dan dari kemajuan pria itu, kesenjangan kekuatan yang dulunya bisa dianggap besar menyempit dengan selisih yang besar, hingga keduanya berhasil melarikan diri. Namun bahkan setelah melakukan terobosan seperti itu, sepasang pengawal tersebut belum berhasil membunuh satu pun musuh mereka. Lagi pula, ketika mereka berjumlah 2 orang, satu di level 49 dan satu lagi di level 50, pihak lain memiliki 6 orang, 4 di level 49 dan 2 di level 48. Dan tidak mengherankan, semua yang berhasil dilakukan oleh kedua orang ini melukai beberapa musuh mereka sementara mereka menemukan ruang untuk melarikan diri. Sejak saat itu, mereka berdua datang jauh-jauh ke kota ini, mencoba memanfaatkan pelarian mereka dan menghubungi dokter yang dapat merawat mereka sesegera mungkin. Kedua pil spiritual mereka telah hilang, dan mereka bahkan belum berhasil memulihkan setengah dari luka mereka. Sedangkan untuk membeli pil baru, karena mereka telah menghabiskan hampir semua kristal yang mereka miliki, itu tidak akan berhasil. Yang tersisa cukup bagi mereka untuk menerima perawatan medis.
Ayo kita cari tempat untuk berobat secepatnya. Aku yakin para bajingan itu belum menyerah untuk mencoba mengorek informasi yang kita punya. Edward berkomentar dengan nada lemah ketika dia melihat kota di depannya. Setelah itu, kedua pria itu menghilang di antara banyak orang yang datang dan pergi dari Dahlia, yang memenuhi jalan dengan kereta dan orang-orang di atas makhluk spiritual. 2 hari berlalu dengan cepat. Minos dan Abi telah mengunjungi beberapa tempat yang ditunjukkan oleh Ross, tetapi mereka belum beruntung dalam waktu yang telah berlalu. Di semua organisasi yang mereka kunjungi, tenggat waktu yang diterima penguasa muda dataran hitam melebihi waktu yang dia perlukan untuk mendapatkan obat ini. Akibatnya, mereka belum melakukan bisnis apapun. Mereka pergi ke tempat lain yang tersisa untuk menyelesaikan kunjungan mereka ke organisasi yang terdaftar oleh alkemis itu. Tidak semua titik perdagangan berada di Dahlia, sehingga mereka masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan pesanan ini sebelum meninggalkan wilayah ini. Namun jika keberuntungan mereka tidak berubah, maka Stuart muda bersedia menggunakan kristal kelas menengah miliknya untuk meyakinkan beberapa alkemis lokal agar menjual salah satu obatnya. Barang seperti itu tidak murah, karena para alkemis ini memiliki tingkat keuntungan yang wajar dalam menjual pil, dan tidak tertarik untuk menjual kembali obat-obatan. Namun, untuk jumlah kristal yang tepat, siapapun akan bersedia berpisah barang material. Dan Minos akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan sumber daya ini. Bagaimanapun, ini berhubungan langsung dengan kekuatannya dan masa depan dataran hitam. Dalam hal ini, bahkan membakar sejumlah kristal tingkat menengah, sesuatu yang berharga di wilayah tersebut, akan bermanfaat baginya. Waktunya singkat, dan dalam waktu maksimal 2,5 tahun, dia yakin dia sudah berada di level 50. Oleh karena itu, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan sumber daya seperti itu. Beberapa kilometer jauhnya dari kawasan perkotaan Dahlia, terdapat sebuah gunung dengan banyak perkebunan yang terbagi pada tingkat ketinggian yang berbeda-beda. Tempat itu tertata dengan sangat baik, dan jika seseorang melihat dari atas, orang akan melihat bahwa dari satu titik ke titik lainnya pada setiap kurva tingkat, tanamannya tampak bertambah dalam hal kematangan. Dan di tempat-tempat di mana terdapat tanaman yang paling matang, adalah beberapa orang berpakaian putih dan bertopi di kepala mereka memetik buah dari tanaman yang lebih besar itu, perlahan-lahan, tanpa terburu-buru. Terakhir, di kaki gunung ini, terdapat tembok besar yang mengelilingi seluruh tempat, membatasi area sekitar perkebunan dengan kawasan hutan yang ada di tempat tersebut. Namun, di jantung kawasan ini, jalan batu lebar melewati properti ini. Terus ke utara hingga mencapai Dahlia yang terlihat dari lokasi ini meski jaraknya beberapa kilometer. Dan di jalan ini, sepasang suami istri bertopeng emas baru saja turun dari gerbong dan menuju bagian dalam properti itu. Itu adalah salah satu lokasi yang dijelaskan oleh sang alkemis Ross, di mana Minos dapat menjalankan bisnisnya, markas keluarga Lilian, kekuatan mulia dari wilayah ini. Organisasi seperti itu tidak bisa dianggap sekuat keluarga bangsawan terkemuka seperti keluarga Nash. Meski begitu, tidak diragukan lagi ia bisa dianggap kaya. Dan, berdasarkan apa yang dipelajari Minos dari Ross, properti ini memiliki lebih dari 100.000 tanaman yang diklasifikasikan sebagai kelas King, yang menjamin pasokan obat-obatan baru dari klasifikasi tersebut hampir setiap hari. Namun lokasi tersebut tentunya mempunyai masalah yang membuat keadaan menjadi lebih sulit bagi Minos. Faktanya adalah mereka jauh lebih menuntut dalam negosiasi, menuntut jumlah minimum untuk setiap bisnis. Di bawah jumlah ini, mereka tidak akan membuang-buang waktu dalam percakapan dan hanya akan memberikan keberuntungan kepada pelanggan mereka. Itulah sebabnya Minos dan Abi belum pernah datang ke tempat ini sebelumnya. Mereka ingin mencoba tempat di mana mereka dapat memesan produk yang mereka inginkan tanpa melakukan transaksi yang lebih besar. Namun ketika Anda kehabisan pilihan, yang tersisa adalah mengajukan banding terhadap apa yang tersisa, meskipun itu bukan yang Anda inginkan. Dan itulah yang terjadi pada Stuart muda saat itu. Pokoknya selang beberapa waktu, keduanya akhirnya dibawa ke tempat diadakannya perundingan di lokasi tersebut. Hai, kalian bisa memanggilku Joseph. Bagaimana aku harus memanggil kalian berdua? Seorang pria yang tampak berusia 30-an, mengenakan setelan hitam, berbicara kepada pasangan itu sebelum dia duduk di kursi berlengan di hadapan Minos dan Abi. Anda bisa menghubungi kami Tuan dan Nyonya Stuart, kata Minos cepat. Dia tidak perlu menyembunyikan nama belakangnya. Lagi pula,
bagaimana pria ini bisa tahu tentang keluarga kecil yang hanya beranggotakan satu orang? Belum lagi dengan keduanya yang memakai masker, tidak akan ada yang percaya kalau nama seperti itu valid. Dan setelah beberapa saat bersama mereka berdua, saling menyapa, barulah pedagang keluarga Lilian itu langsung ke intinya. Baiklah, jadi urusan apa yang diinginkan Tuan Stuart dengan keluarga kita? Apakah Anda mengetahui peraturan kita? Ya, benar, Minos menjawabnya. Dia telah mendengar dari Ross bahwa keluarga ini hanya akan menegosiasikan kesepakatan dengan nilai di atas 30.000 kristal kelas menengah. Ketertarikan saya adalah pada obat-obatan kelas King apapun, dan saya harus menerimanya dalam waktu 24 bulan. 24 bulan, dia berkata dengan terkejut. Sulit bagi kami untuk mengirimkannya dalam waktu sesingkat itu. Apakah kamu yakin tidak bisa menunggu lebih lama lagi? Saya tidak keberatan menunggu lebih lama lagi untuk menerima sisa pesanan, tapi setidaknya satu obat tingkat raja harus ada di tangan saya dalam jangka waktu tersebut. Oh, jadi begitu. Joseph memahami motif Minos dan tersenyum. Nah, pengiriman satu unit saja tidak sulit dilakukan dalam jangka waktu tersebut, tapi untuk yang lain akan memakan waktu lebih lama. Jadi, berapa jumlah yang akan diperdagangkan? Minos kemudian tersenyum di balik topengnya, dan berkata, jumlah tersebut setara dengan nilai minimum untuk berdagang di tempat ini. Jadi begitu, hehe. Nah, 30.000 kristal kelas menengah bisa membayar 4 obat kelas raja di keluarga kita. Tahukah kamu kalau kita tidak mengirimkan dalam jumlah kecil seperti ini? Dan apakah kamu harus membayar setengah dari jumlah tersebut sekarang dan separuh lainnya ketika kamu mengeluarkan unit ketiga? Ucapnya sambil bangkit dari tempat itu dan menuju ke lemari besar di kantor itu. Saya tahu itu, Minos menjawabnya dengan tenang. Bagus. Setelah itu, pria itu datang membawa beberapa kertas untuk Minos dan berkata, kami menggunakan kontrak jiwa dalam setiap negosiasi yang kami lakukan. Artinya, jika nanti Anda menyerah pada pesanan Anda, kami tidak akan mengembalikan kristal Anda, dan kami juga akan mengenakan denda kepada Anda. Ini masalah perlindungan bagi keluarga kami. Kami tidak bisa kehilangan bisnis yang sah karena kesepakatan yang salah. Bagaimanapun, ini semua poin kontrak yang perlu Anda ketahui. Bacalah, dan jika Anda setuju dengan semua ini, kami akan menjadwalkan hari dan waktu untuk mengunjungi hakim spiritual. Adapun pembayarannya, dengan mempertimbangkan level kami dan nilai kesepakatannya, saya sarankan Anda memiliki sekitar 16.000 kristal kelas menengah saat itu. Oke, setelah itu, Minos segera membaca kontrak dan Abi, menyetujui semua poin di sana. Dia tidak khawatir tentang hal itu, karena dia tidak akan mundur dari kesepakatan itu. Adapun fakta bahwa dia melakukan negosiasi mengenai jumlah yang dia butuhkan, dia telah menghabiskan 4 hari di wilayah ini dan telah mengunjungi semua organisasi lain. Akibatnya, jika dia tidak mendapatkan kesepakatan ini sekarang, dia harus membayar jumlah yang jauh di atas jumlah yang dinegosiasikan untuk mendapatkan item ini melalui beberapa alkemis. Namun dengan perjanjian yang dia buat, dia dapat membayar jumlah di bawah jumlah yang dibebankan pada unit obat-obatan pada klasifikasi tersebut dan masih memiliki sumber daya ini untuk dia investasikan di dataran hitam di masa depan. Setidaknya, itu tidak akan sia-sia. Dengan itu, setelah beberapa waktu, pasangan tersebut telah meninggalkan tempat itu dengan tanggal yang ditetapkan untuk menandatangani kontrak jiwa, yaitu lusa. Setelah itu, mereka akan melakukan pembayaran dan menunggu sekitar 15 bulan hingga obat pertama dapat diambil. Sedangkan yang lainnya, akan dikumpulkan dengan interval masing-masing 1 tahun, yang masing-masing harus diambil dari tempat yang sama di mana Minos membuat kesepakatan. Setelah aku menyelesaikan masalah ini lebih jauh, akhirnya aku bisa pulang, Minos berpikir dalam hati, dengan kilatan di matanya, saat dia berangkat dari tempat itu. Atela memiliki sebuah kuil besar di salah satu kawasan paling mulia di kota itu, tempat sekelompok kecil pengamat berkumpul hampir setiap saat sepanjang hari untuk mengagumi keindahan tempat ini. Di tempat ini tidak ada pagar atau tembok yang memisahkannya dari trotoar jalan, hanya berupa area terbuka dengan bangunan yang indah untuk diamati. Konstruksi tersebut dipenuhi dengan jendela dan pintu, sehingga terlihat orang-orang datang dan pergi secara berkelompok yang tampak mengenakan seragam yang sama. Dari kelompok tersebut, mayoritas adalah orang-orang berjubah putih, yang terlihat melakukan layanan penting, seperti membersihkan area umum gedung, berkebun, perbaikan, dan lain sebagainya.
Tapi orang-orang ini hanyalah basis organisasi di balik tempat ini. Di atas mereka ada kelompok lain, seperti individu berseragam jubah biru. Meski jumlahnya tidak sebanyak yang berjubah putih, mereka juga bisa dengan mudah dilihat di tempat ini. Namun orang-orang berjubah biru ini tidak melakukan layanan pemeliharaan standar. Sebaliknya, mereka mempunyai peran penting dalam melakukan patroli, keamanan utama tempat ini, pelayanan administrasi, dan terakhir, ada sekelompok kecil individu yang mengenakan jubah ungu. Namun, jumlah orang-orang ini sangat sedikit sehingga jarang ada pengamat yang berkesempatan melihat mereka berjalan melalui gedung ini. Tapi itu tidak aneh. Bagaimanapun juga, individu-individu berjubah ungu semuanya berada pada tahap ke-6 budidaya, sesuatu yang menantang untuk dicapai oleh sebagian besar orang di wilayah benua ini. Adapun peran mereka dalam organisasi ini, mereka adalah pemimpin, orang-orang yang mengelola cabang-cabang kecil, tergantung pada tingkatannya, dan seluruh wilayah, untuk yang lebih kuat. Inilah para uskup. Jelas sekali, kuil ini adalah markas besar gereja spiritual di Kerajaan Ombak, dan orang-orang dengan jubah warna berbeda ini adalah anggota dari hierarki berbeda dalam jajaran institusi tersebut. Dimulai dengan diakon berjubah putih, diikuti oleh imam berjubah biru, dan terakhir uskup berjubah ungu. Lokasi di Atela ini adalah markas besar gereja spiritual di negara bagian ini dan cabang dari organisasi yang bertanggung jawab atas seluruh wilayah utara benua tengah. Dari tempat ini, keputusan regional organisasi ini berangkat, menuju ke masing-masing kantor pusat gereja di negara bagian lain di bagian benua ini. Namun karena kekuatan regional, jabatan gereja spiritual seperti itu tidak sepenuhnya otonom. Sebaliknya, itu berada di bawah pengawasan afiliasi regional organisasi di Flaming Empire. Sementara sebagian besar anggota cabang gereja ini menjalani rutinitas sehari-hari mereka, di sebuah aula besar yang seluruhnya terbuat dari jenis marmer khusus, beberapa singgasana disusun mengelilingi meja panjang berbentuk U, di mana banyak orang sedang duduk dan mengobrol. Juga, ada singgasana yang lebih menonjol dari yang lain di tengah meja itu, yang saat ini kosong. Dan saat masing-masing orang berjubah ungu itu berbicara, seseorang akhirnya menamparkan meja itu beberapa kali dengan tangannya dan berkata, "Baiklah, mari kita lanjutkan ke topik berikutnya. Baru-baru ini kami menerima informasi bahwa kedua pangeran muda itu saling berhadapan beberapa hari yang lalu, di wilayah pegunungan di bagian tengah kerajaan. Oh, pangeran ketiga ini benar-benar orang yang sibuk. Dia bertengkar dengan pangeran pertama beberapa minggu yang lalu dan sudah mengejar saudara laki-lakinya yang kedua." Salah satu orang tua di tempat itu bertanya dengan lantang. "Ya, tapi sepertinya dia tidak seberuntung konfrontasinya dengan Pangeran Wilfred." Orang yang sama seperti sebelumnya berkata sambil memasang ekspresi muram di wajahnya. Dan setelah mendengar hal seperti itu, seketika itu juga, seluruh tempat menjadi sunyi ketika seseorang bertanya, "Apa yang telah terjadi?" Semua orang yang ada di sana mengetahui betul realitas keadaan ini dan mengetahui bahwa keunggulan Charles sangat besar, terutama terhadap saudara keduanya. Akibatnya, ketika mendengar bahwa sesuatu yang tidak terduga telah terjadi selama konfrontasi antara keduanya, semua uskup sangat ingin mengetahui kebenarannya. Gereja spiritual pada umumnya tidak terlibat dalam pemilihan pewaris negara bagian di wilayah utara benua tengah, karena hal ini tidak ada artinya bagi mereka. Lagi pula, karena perbedaan proporsi, terlepas dari siapa yang duduk di singgasana regional, satu-satunya yang memutuskan bagaimana kehidupan di wilayah ini seharusnya adalah orang-orang yang ada di ruangan ini. Kecuali jika orang gila muncul, seseorang yang tidak dapat diyakinkan atau dimanipulasi, gereja tidak akan mendukung salah satu pihak atau ikut campur dengan bertindak melawan orang-orang seperti itu. Tapi anggota gereja tetaplah manusia, individu dengan pendapat dan preferensi pribadinya. Tentu saja, mereka akan bertindak demi kebaikan gereja, karena mereka diindoktrinasi untuk melakukan hal tersebut. Namun, jika suatu tindakan sama sekali tidak merugikan atau bahkan menguntungkan gereja, lalu apa salahnya jika salah satu dari orang-orang tersebut mempunyai keuntungan tertentu? Banyak orang di organisasi ini berpikiran seperti ini, dan beberapa dari uskup ini memiliki preferensi masing-masing tentang siapa yang harus duduk di tahta lokal. Pada akhirnya, mereka hanyalah anggota dari cabang gereja spiritual di bagian utara benua tengah. Dan dengan itu, banyak dari mereka yang memiliki ambisi untuk naik posisi di dalam gereja dan mungkin suatu hari nanti menjadi uskup agung. Kemudian,
Mendapatkan tempat di kuil yang terletak di ibu kota kerajaan Flaming, mungkin menjadi pengawas wilayah yang begitu luas, seperti yang mereka alami. Semua yang kami ketahui diteruskan kepada kami oleh salah satu informan kami di keluarga Hargraves dari kerajaan akhir. Pria sebelumnya itu mulai berbicara. Pangeran Charles menggunakan artefak keluarga itu untuk menghindari situasi itu, dan telah dikirim ke markas besar keluarga itu. Tetapi dari apa yang orang ini informasikan kepada kita, nampaknya selama pertarungan kedua pangeran muda, mereka akhirnya melibatkan seorang spesialis yang kuat. Orang itu membantai 4 dari 5 raja spiritual yang melindungi Pangeran Charles. Setelah itu, orang itu mencoba membunuh Pangeran Charles, tetapi sebelum itu terjadi, artefak keluarga Hargraves diaktifkan, dan pangeran ketiga melarikan diri. Mendengar hal ini, beberapa dari orang-orang ini memasang ekspresi gelap di wajah mereka, ketika mereka menyadari bahwa kuda yang mereka pertaruhkan hampir tersingkir dari perlombaan. Namun ada pula yang sedikit puas, meski pada akhirnya Charles selamat. Akhirnya, seseorang berkata, jika aku tidak salah, tim pangeran ketiga bahkan bisa melindunginya dari raja spiritual level 56. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan bilang padaku seseorang dengan level itu secara kebetulan menghalangi kedua pemuda itu. Kami belum yakin. Kami hanya tahu apa yang dikirimkan informan ini kepada kami. Tapi mari kita kirim kelompok untuk menyelidiki masalah ini untuk melihat apakah itu hanya kebetulan. Kita tidak bisa membiarkan seseorang setingkat itu ikut campur dalam perebutan tahta. Petik 2. Mereka berbicara sedikit lagi tentang hal itu ketika akhirnya ada yang bertanya tentang akibat dari peristiwa itu. Bagaimana dengan Pangeran Wilfred? Dia pernah mengalami kerugian sebelumnya, tapi sekarang dialah yang diuntungkan dalam kejadian seperti itu. Sebenarnya, Pangeran Wilfred tidak membuang waktu, dan dia sudah menggunakannya untuk keuntungannya. Saya menemukan bahwa dia bermaksud memanfaatkan kesempatan ini untuk titik. Sementara para uskup ini berbicara, kursi berlengan paling menonjol di tempat itu, yang saat itu kosong, bergetar sedikit, seolah berhenti bekerja. Itu tidak relevan. Kecuali kaisar spiritual mencoba ikut campur dalam urusan tempat ini, aku tidak akan ikut campur. Suara wanita terdengar dari lokasi tertentu yang berjarak puluhan ribu kilometer dari cabang gereja spiritual di Atela. Wanita ini kemudian mematikan susunan yang dia gunakan untuk mengamati tempat itu sebelumnya dan melepaskan jubah hitamnya, memperlihatkan tubuhnya yang tanpa cacat. Dia kemudian memasuki bak mandi yang ada di tempatnya berada, hanya menyisakan kepalanya dengan rambut merahnya yang keluar dari air. Ketika raja baru di tempat itu terpilih, aku harus melakukan perjalanan ke negara bagian itu. Tapi menurutku raja itu akan bertahan selama 4 tahun lagi. Jadi, aku tidak perlu khawatir tentang kompetisi tidak berguna ini.